يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, hadirin khutbah Jumat rahimani wa rahmakumullah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah azza wa jalla. Saya wasiatkan kepada diri saya dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Takwa dalam artian anta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah, yaitu dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, di atas dalil dari Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW dalam rangka mengharap pahala dari Allah. Takwa dalam artian antatruka maksiatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah, yaitu dengan meninggalkan maksiat kepada Allah di atas dalil dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW dalam rangka takut azab Allah. Ma'asal muslimin, hadirin khutbah Jumat rahimani wa rahmakumullah, mungkin antum setiap hari mendengarkan apa yang kita baca tadi. Innal hamdalillah nahmadu dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan khutbatul hajah. Namun, pernahkah kita betul-betul merenungkan apa makna dari khutbatul hajah tersebut dan bagaimana kedahsyatan khutbatul hajah tersebut? Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, mari sejenak kita merenungkan khutbatul hajah yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, alamana Rasulullah SAW khutbatul hajah fin nikah wa ghairihi. Dahulu Rasul mengajarkan kepada kami para sahabat khutbah hajah, innal hamdalillah dan seterusnya pada acara khutbah nikah ataupun selainnya, khutbah Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, pada kajian-kajian dan seterusnya. Inilah salah satu sunnah Rasulullah SAW, khutbatul hajah. Dan di antara yang menunjukkan bagaimana kedahsyatan khutbatul hajah adalah kisah dalam Sahih Muslim yang dibawakan oleh seorang sahabat Rasul yang bernama Dimat bin Sa'labah al-Azdi rahimahullah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau pernah bercerita tentang diri beliau. Dulu beliau orang musyrik. Dulu beliau pakar ruqyah ala jahiliyah. Ketika mendengar kabar burung Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkena sihir, beliau pun menawarkan kepada Rasul apakah Rasul mau diruqyah oleh beliau. Rasul sebelum menjawab tawaran tersebut,
Rasul membawakan khutbatul hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in dan seterusnya. Maka kata Dimat, a'id kalimatika haula. Wahai Muhammad, ulangi ucapanmu tersebut. Sampai 3 kali Rasul mengulang innal hamdalillah dan seterusnya sampai kata Dimat bin Sa'labah, wahai Muhammad, aku telah mendengar semua ucapan dukun, tukang sihir, para penyair. Namun aku belum pernah mendengarkan ucapan seindah itu. Hati yadaka ubayi'uka alal Islam. Berikanlah tanganmu wahai Nabi Muhammad, aku membaiatmu untuk masuk Islam. Seorang yang bernama Dimat bin Sa'labah al-Azdi masuk Islam karena sangat takjub dengan isi khutbatul hajah. Maka rugi kalau kita sekedar mendengarkannya setiap hari namun tidak memahaminya dengan baik dan benar. Ma'asal muslimin hadirin khutbah Jumat rahimani wa rahmukumullah. Rasul memulai khutbatul hajah dengan innal hamdalillah, segala puji bagi Allah. Alhamdu, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wasful mahmud bil kamal ma'al mahabbati wa ta'zim. Alhamdu artinya mensifati yang dipuji dengan segala kesempurnaannya disertai dengan rasa cinta dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca alhamdulillahirabbil alamin, harus dalam hati kita jiwai, kita memuji Allah dengan kesempurnaan zatnya, namanya, sifatnya, perbuatannya. Dengan ada kecintaan dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillah nahmaduhu. Rasul tegaskan kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, perbuatan ada 2 sesuai dengan fa'ilnya. Yang pertama perbuatan Allah dan perbuatan hamba. Perbuatan al-khaliq dan perbuatan makhluk. Perbuatan Allah al-khaliq semuanya baik, nggak ada yang jelek. Maka kita memuji kepada Allah fi kulli hal, dalam segala keadaan kita. Rasul mengajarkan kepada kita ketika kita mendapatkan kesenangan, mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurna segala yang diinginkan. Kalau mendapatkan hal yang tidak menyenangkan, Rasul mengajarkan ucapan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Inilah sikap seorang muslim yang sejati. Senantiasa bersyukur kepada Allah. Karena innal hamdalillah, alhamdulillah merupakan bentuk syukur kepada Allah lewat lisan. Seorang hamba wajib senantiasa bersyukur kepada Allah. Apalagi antum di sini di pondok, tidak semua seumur antum bisa merasakan nikmatnya, lezatnya talabul ilmi di atas akidah sahihah, di atas manhaj yang benar. Maka wajib banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Innal hamdalillah. Perbuatan Allah semuanya baik, kita senantiasa memuji Allah. Adapun kedua, perbuatan manusia, perbuatan al-makhluk, ada 2. Perbuatan baik atau mubah, atau perbuatan yang jelek. Kalau perbuatan baik, nasta'inu billah, kita minta pertolongan kepada Allah. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersemangatlah dalam menggapai yang bermanfaat dan minta tolong kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Karena kita sebagai seorang hamba yang lemah, la haula wa la quwata illa billah. Dalam perbuatan baik, dalam perbuatan yang mubah, banyak-banyak minta tolong kepada Allah. Namun dalam keadaan kita berbuat yang jelek, nastaghfiruhu, kita mohon ampun kepada Allah. Kullu bani Adam khata', setiap manusia pasti berbuat kesalahan. Wa khal khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik yang berbuat kesalahan yang bertobat kepada Allah. Orang yang bertakwa
bukan orang yang maksum dari kesalahan. Namun orang yang bertakwa, kata Allah, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarallahu wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang-orang yang bertakwa apabila mereka telah berbuat kekejian, mendolimi diri mereka, mereka ingat kepada Allah dan mohon ampun kepada Allah. Ini perbuatan hamba ada dua, yang baik dia minta tolong kepada Allah, yang jelek dia mohon ampun kepada Allah. Yang telah berlalu dia mohon ampun. Adapun yang akan datang, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa kita. Kata para ulama, jiwa manusia ada potensi sebagai sumber kejelekan, sebagai sumber keburukan. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Kata Allah, sesungguhnya jiwa menyeru kepada kejelekan. Maka kita mohon perlindungan kepada Allah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Untuk akibat dari kejelekan itu, kita mohon kepada Allah. Wa min sayyiati a'malina. Semuanya digantungkan kepada Allah. Memuji Allah, minta tolong kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah. Inilah hatinya seorang hamba yang sejati. Betul-betul bergantung kepada Allah, fisarra'i wa dharra. Kemudian kata Rasul, wa man yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Karena Allah Rabbul Alamin. Masya'akana wa malam yasalam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak akan ada yang bisa memberikan petunjuk. Maka pegang erat petunjuk. Karena kalau sudah Allah sesatkan, tidak akan ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Dan semua ini ada hukum sebab akibat. Allah menyesatkan karena orang itu terlebih dulu menyesatkan dirinya. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka berpaling, semakin Allah sesatkan. Demikian pula sebaliknya, Allah berikan petunjuk karena orang itu yang betul-betul bersungguh-sungguh mencari petunjuk Allah. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari jalan kami, akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Kata Imam At-Tahawi rahimahullah, wa kulluhum yataqallabuna fi masyiatihi baina fadlihi wa adlihi. Manusia hidup dengan kehendak Allah, antara karunia dari Allah dan antara keadilan Allah. Allah memberikan petunjuk karena karunia darinya, dan Allah menyesatkan karena keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullakum wa lakum min kulli dzambin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kemudian Rasul SAW melanjutkan dengan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalimat syahadat, la ma'budu bihaqqin illallah. Itulah makna yang benar dari kalimat la ilaha illallah. Tidak ada sembahyang yang hak kecuali Allah. Ini penegasan tentang at-tauhid. Demikian pula dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu adalah tauhidul ittiba, antara tauhidul ibadah dan tauhidul ittiba. Kita hanya beribadah kepada Allah dan kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul melanjutkan dengan 3 ayat yang intinya berkaitan dengan perintah, anjuran,
bertakwa kepada Allah. Dan sudah kita sampaikan definisi takwa yang benar, yang lebih tepat, yaitu anta malabi taatillah ala nurin minallah tarju sawaballah wa antatruka maksiatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Kemudian Rasul menutup khutbatul hajah dengan kata-kata fa inna khairal hadithi kitabullah. Sebaik-baik ucapan adalah kalamullah, adalah Al-Quran. Ini adalah perintah untuk kita berpegang teguh dengan Al-Quran, dengan mempelajarinya, mengamalkannya, dan menyeru umat kepadanya. Fa in asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah perintah untuk kita berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah dua pedoman hidup seorang muslim muslimah, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan keduanya tidak mungkin bisa kita pahami dengan benar kecuali dengan pemahaman para salafus saleh, para sahabat at-tabi'in dan tabi'u at-tabi'in. Kemudian Rasul menyatakan wa syarral umuri muhdatsatuha, sejelek-jelek perkara yang diada-adakan dalam urusan agama. Inilah metode dalam Islam, dalam Al-Quran dan Sunnah. Perintah berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, kemudian dilanjutkan dengan tahzir, larangan, peringatan dari berbuat hal-hal yang baru dalam urusan agama, larangan dari berpaling dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap yang baru dalam urusan agama itu bid'ah, wa kulla bid'atin dolalah, dan setiap bid'ah dalam agama sesat, wa kulla dolalati finnar, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala bentuk kebid'ahan, kesesatan, dan semoga Allah menyelamatkan kita fid dunya wal akhirah. Aqulu qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin wa aqimus shalah.